Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sekolah maupun yang di rumah ya. Terus tetap semangat walaupun kondisi ataupun keadaan belajar kita seperti ini dalam masa pandemi. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi ya setelah pertemuan pertama kemarin. Sekarang berotasi lagi, bertemu lagi dengan bahasa Indonesia. Sekarang lanjut ke materi bahasa Indonesia hari ini, yaitu menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Saat kemarin itu kita sudah mempelajari apa itu pengertian deskripsi, terus struktur teks deskripsi ya, terus kebahasaan teks deskripsi. Nah sekarang kita belajar untuk menyajikan teks deskripsi secara lisan maupun secara tulisan. Nah terus untuk menyajikan teks deskripsi secara lisan ataupun tulisan, yang satu menyajikan teks deskripsi secara lisan dari video yang diamati. Yang pertama ini menyajikan teks deskripsi secara lisan dari video yang diamati. Jadi dalam menyajikan teks deskripsi ya secara lisan ini kita harus memperhatikan dalam penyampaian teks deskripsi secara lisan itu harus menguasai pengembangan yang digunakan bahasa dan aspek bicara. Jadi setelah kita mendengar ulang dari video ya kan, kita amati intinya teks deskripsi itu, barulah kita sajikan kembali secara lisan, secara langsung ya kan, harus. Nah itu melatih pengembangan bahasa yang kita gunakan dan aspek berbicara. Lancar enggak sih ya kan, sama enggak sama ya kita dengar di situ. Yang kedua menulis teks deskripsi. Guna menulis teks deskripsi ini, perhatikan langkah-langkah berikut. Nah, dalam menulis teks deskripsi ini, maksudnya menyajikan teks deskripsi secara tulisan itu kita harus memperhatikan beberapa langkah. Yang pertama, menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan membuat judul yang sesuai. Menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan membuat judul yang sesuai. Itu langkah pertama, kita tentukan dulu subjek yang akan kita deskripsikan. Subjek itu apa? Subjek, ada yang tahu subjek? Coba yang di rumah, apa itu subjek? Ada yang tahu subjek? Ada subjek, ada objek. Apa itu subjek? Menentukan subjek. Subjek itu sama saja yang dibicarakan, yang mau dibahas, itu subjek. Nah kita tentukan dulu subjeknya apa ini, ya kan? Apa sih yang mau kita deskripsikan itu apa? Misalnya, ya contohnya kita mau mendeskripsikan sekolahan, berarti subjeknya sekolah. Misalnya kita mau itu mau mendeskripsikan seseorang, ya kan? Nah, berarti
subjeknya. Misalnya ini siapa namanya? Amel, misalnya kan. Ini Amel. Subjeknya itu Amel yang akan kita deskripsi. Nah, setelah itu baru kita membuat judul yang pas untuk Amel. Oh iya, Amel ini seperti ini. Judulnya yang pas seperti ini, ya kan? Paham? Yang di rumah? Nah, lalu langkah yang kedua yaitu kita membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsi. Nah, kita membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsi. Nah, kerangka itu apa saja sih yang mau dideskripsikan? Maksudnya mau dideskripsikan itu mau digambarkan dari seorang Amel apa, ya kan? Apanya saja, ya kan? Ciri-cirinya, kerangkanya. Oh ya, ininya, misalnya bentuk apa namanya rambutnya, terus apa namanya bentuk hidungnya, bentuk mulutnya, dan sebagainya, ya kan? Untuk apa namanya mendeskripsikan Amel ataupun sekolah sama saja. Kita tutup dulu kerangkanya. Apa sih yang mau dibahas dari awalnya suatu sekolah ataupun seseorang? Apa saja? Ciri-cirinya apa sah? Setelah itu yang ketiga mencari dan mengumpulkan data. Nah, setelah kita membuat kerangka, ya kan, barulah di situ kita mencari datanya, ya kan? Mencari data, mencari informasi tentang apa yang akan kita deskripsi. Kita kumpulkan informasi. Oh, bahwasanya seperti ini, ya kan? Nah, kita kumpulkan jadi satu, ya kan? Situlah nanti akan tercipta suatu teks deskripsi. Kita kumpulkan dulu datanya. Setelah data-data itu menjadi terkumpul, baru yang keempat kita menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka, teks deskripsi atau bagian identifikasi. Yang keempat, menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka, teks deskripsi. Menjadi paragraf pembuka, teks deskripsi. Atau itu disebut identifikasi. Jadi bagian pembuka teks deskripsi itu disebut identifikasi. Ya, bisa dalam kurung identifikasi. Ya. Nah, identifikasi. Nah, misalnya kita mau mendeskripsikan sebuah pantai. Namanya itu Pantai Amai. Nah, setelah kita itu baru kita melakukan identifikasi. Seperti apa identifikasi itu? Nah, contohnya Pantai Amai memang cukup jauh dari keramaian kota Jayapura. Namun itulah yang membuat sering dikali dikunjungi para wisatawan yang menginginkan ketenangan sambil menikmati keindahan alam yang ada di Pantai Amai. Lokasi pantai sendiri terletak di distrik Depaper, sekitar 5 km dari Depaper, kota Jayapura. Pantai ini memiliki keindahan yang luar biasa dan merupakan tempat yang cocok untuk sekedar menenangkan diri hingga untuk berbulan madu. Hal tersebut karena suasana pantai ini sangat tenang. Berkunjung ke pulau ini akan membuat Anda serasa mempunyai
pulau yang dan pantai pribadi. Nah, itu identifikasi. Maksudnya identifikasi itu menyebutkan di mana sih pantai Ama itu terletak, ya kan? Terus apa namanya, bagian kecilnya itu seperti apa? Identifikasi. Kita sebutkan dulu letaknya di mana, ya kan? Terusnya keindahannya seperti apa? Itu namanya identifikasi awalan. Nah, setelah itu baru kita membuat rincian objek atau suasana yang kalian deskripsikan. Kita membuat rangkaian objek atau suasana yang dideskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang dapat mengaruhi panca indera. Sudah. Nah, barulah kita di situ membuat rincian. Maksudnya itu kita deskripsikan. Di situ kita deskripsikan sebuah pantai tersebut atau suatu tempat, dideskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang dapat mempengaruhi panca indera. Mengapa kok dapat mempengaruhi panca indera? Nah, itu kalimat-kalimat yang kita gunakan itu supaya si pembaca, ya kan, supaya si pembaca itu bisa seolah-olah dia itu melihat, ya kan, bisa seolah-olah dia itu melihat apa yang kita deskripsikan, bisa mendengar apa yang kita deskripsikan, ya kan, dan bisa merasakan apa yang kita deskripsikan. Padahal dia hanya membaca. Harus kita gunakan kalimat yang bisa mempengaruhi panca indera. Misalnya nih ya, sebuah handphone, misalnya sebuah handphone itu bermerek Vivo Y12, Vivo Y12, Vivo Y12 ya, dengan ukuran 5,5 mm, terus dengan kamera, dengan 3 kamera di belakang, 1 kamera di depan yang berwarna biru, sangat menarik. Bisa nggak kalian itu membayangkan? Bisa kan? Nah, seperti itulah teks deskripsi. Nah, apabila kita akan mendeskripsikan suatu teks, kita harus menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Misalnya sebuah motor itu motor kecil, misalnya bermerek Beat laba-laba, dengan berwarna putih berkombinasi merah, dengan pelek berwarna hitam, spionnya berwarna putih, misalnya, ya kan? Bisa nggak dibayangkan? Bisa kan? Itulah teks deskripsi. Setelah itu baru kita menyunting teks deskripsi. Menyunting dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan. Menyunting dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Setelah kita membuatnya, itu baru kita menyunting. Atau menyunting itu bisa kita mengoreksi kembali teks deskripsi itu, kita koreksi kembali supaya lebih sempurna. Nah, dalam menyunting itu kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ada beberapa langkah dalam menyunting. Yang pertama yaitu membaca tulisan dengan teliti. Nah, setelah teks deskripsi yang kita buat itu jadi, kita harus membaca tulisan tersebut dengan teliti. Terus yang kedua, memperbaiki kesalahan penulisan atau ejaan.
So kita perbaiki apabila ada yang salah dari tulisan ataupun ejaannya. Terus yang ketiga, memperbaiki kalimat sehingga menjadi kalimat yang runtut. Yang keempat, memperbaiki paragraf hingga menjadi paragraf yang padu. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyuntingan yaitu sebagai berikut. 1. Ketetapan penulisan ejaan. Yang kedua, ketetapan penggunaan kata-kata. Yang ketiga, penggunaan kalimat efektif. Yang keempat, keterpaduan paragraf. Jadi dalam menyunting harus memperhatikan 4 poin tersebut. Yang pertama, penulisan ejaan, ya kan? Terus yang kedua, ketetapan penggunaan kata. Yang ketiga, kalimat yang efektif. Yang keempat, keterpaduan paragrafnya. Paragrafnya harus padu. Maksudnya padu itu apa? Nyambung antara paragraf pertama dengan paragraf yang kedua dan seterusnya. Gimana? Paham? Bisa dipahami ya yang di rumah. Apabila kurang paham bisa ditanyakan ya. Mungkin cukup sekian dari Pak. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.